Oke guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kami akan membahas yaitu kabel rem dijadikan kabel kopling pada motor New Mega Pro ya. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Ini bawaannya ya. KYE 900 kode kabel kopling punya New Mega Pro yang ori. Ini kalau beli kisaran 50.000 ori, tergantung toko yang jual ya. Nah, ini putus ya. Ini yang pada bagian bawah ya. Ini kan modelnya kait. Nah, ini saya ganti menggunakan kabel rem tromol. Penampakannya seperti ini. Kemudian nih ukuran kabelnya, dia kawatnya ya, dia lebih tebal yang punya apa namanya, rem tromol, dia lebih kandel lah intinya. Nah, ini putus pada bagian di sini, jadi ini kena gesekan pada bagian besi sini ya. Nah, ini nih, jadi ininya ini tajam ya. Jadi kalau teman-teman pengen awet menggunakan kabel kopling bawaan ori, usahakan ininya itu dirombak lagi ya, dibor lagi supaya lebih longgar, sehingga kabel yang pada kawat yang di dalam ini dia tidak kemakan aus ya. Ini motor 2012, kemudian diganti kabel kopling yaitu tahun 2018, yaitu yang ini ya. Jadi udah lumayan lama lah, 5 tahun 6 tahun lah menggunakan kabel yang ini. Kemudian setelah 2018 jarak ke 2021 ini putus, jadi cuma 2 tahun lewat usia ini. Nah, setelah saya selidiki, ternyata ini yang kemakan pada bagian sini, padahal ini juga lumayan tebal juga ya. Tuh, pas saya pulang dari perjalanan pekerjaan ya, tiba-tiba putus malam hari. Makanya saya ganti menggunakan kabel rem karena tidak ada stok ya. Saya antisipasi, saya paksain, saya rombak-rombak sendiri. Nah, ini bekasnya nih. Ini punya kabel rem tromol ya. Saya copotin ya. Nyampe yang punya penjualnya aja bingung. Emang bisa katanya? Bisa. Yang penting ukuran ininya panjangnya sama. Ya. Ini nggak beda jauh dengan kabel kopling ya. Ini ya, lekuk-lekukannya. Nah, kemudian teman-teman dirakit, ditambahkan baut mur ya. Ini ukuran berapa ya? Bentar, baut murnya ini ukuran 10, ini kisaran 8, ini kemungkinan ukuran 7 ya murnya ya. Di dalam dimasukkan ya. Kemudian pada panel bagian atas jangan dirakit dulu ya ininya ya. Jangan dipasang dulu ininya, jadi masih polos ya, beginian aja. Lalu teman-teman diputar menggunakan ini. Jadi baut masukin, kemudian ini diputar, maka kawatnya akan muter dia. Baru setelah baut ini masuk, teman-teman baru dipasang, yaitu pada bagian ininya dicangklokin, terus dipelepotin ke sini ya, belokin ke sini ya. Kemudian lebih ideal lagi, lebih kuat lagi, teman-teman masukkan mur ini sebelum dipasang ya, sebelum pasangan ini buat kekuatan di dalam ya, jadi bisa ngunci ya. Saya jamin sih ini kuat juga ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen memakai kabel kopling yang orinya lagi, supaya di sini ada setelan ya, sama pada bagian sini ada setelan lagi, saya sarankan, saya ingatkan, yaitu yang di sini dibor lagi ya. Terus gimana caranya bang kalau untuk mengebornya? Sedangkan kan ini modelnya permanen seperti ini ya. Kemudian bandulnya ini kan seperti ini, jadi nggak bisa dilepas. Kabel kopling ini tidak bisa dilepas kawatnya ya. Jadi teman-teman tinggal semacam dikikir ya, kikir samping-sampingnya aja sebelah ini, karena ini tajam, dikikir aja. Kemudian supaya dia tidak tajam ya, supaya lebih longgar lah, karena ini kemakan pada bagian sini. Makanya saya heran kenapa baru 2 tahun kabel koplingnya ini putus, ternyata pada bagian sini ya, tuh tajam ya. Jadi enggak apa namanya, kalau dalam manusia itu tidak legowo, mengganjel gitu dalam hatinya ini ya. Putus seperti ini ya, kegesek. Nah, kalau untuk kabel apa namanya, kabel rem ini dia
dia seperti ini nih dalamnya tuh, dia lebih enak dia, jadi nggak ada yang apa namanya tajam-tajaman seperti ini tajam ini, makanya ini kalah kawatnya ya, putus menjadi dua bagian. Kalau yang tahun dulunya dia putus pada bagian tengah ya, bagian tengah lebih awet ya, kalau putus bagian sini nih lebih ini parah. Nah kalau lebih awet lagi teman-teman harus memperhatikan yaitu pada bagian lekukan ininya, kalau bisa disetting yaitu ke agak ke atasan ini, diikat kawat atau tali tis ya, supaya ininya lurus ya, seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau mengganti kabel rem rakitannya seperti ini ya, kalau misalkan di toko-toko tidak ada yang jual atau darurat. Kemudian kalau pengen memakai yang ori lagi, saya sarankan ya itu yang tadi, ini dikikir ya, supaya agak lebih longgar lagi, tidak tajam ini tajam ini. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak dipahami ini, nanti bakalan berapa tahun, setahun 2 tahun, kalau dipakai harian bisa putus. Tapi kalau untuk jarang dipakai ya awet sih. Kalau ini kan motor buat harian, udah pada rembes, udah dibor lagi baut-bautnya yang pernah patah ya. Tapi ini kampas kopling belum ganti, piston belum ganti, karbu masih ori. Oke, sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Kemudian bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, ikuti channelnya ya. Ini juga seperti ini masih bisa ya dimasukkan ke dalam sini, ini bekas kopling ya, jadi aman dari tanah dan air. Ini udah jalan 3 hari ya, jadi baut yang di belakang ini masih awet, tidak ada pergerakan karena bautnya ini lembut ya. Tapi lebih baik lagi di sini kasih mur lagi, satu lagi di sini nih, ukuran 7 nih murnya ya. Jadi ini dimasukin mur dulu baru ini. Untuk cara-cara settingnya gampang, di sono jangan dipasang dulu tapi setting pada bagian bawah sini dulu, diputar menggunakan ini, nanti kawatnya dia ikut muter ya. Nanti ini dikasih kabel tis ya, jadi berdiri seperti ini lebih presisi, lurus ya. Nah ini bekas-bekasannya ya, punya rem. Ini makanya bekas-bekasnya saya jelasin juga biar lebih paham. Nanti ini juga sebenarnya bisa dipasang lagi teman-teman, bisa dipasang kembali ya, mau menggunakan ini atau ini juga bisa ya. Tuh mantep kan. Oke, cukup sekian, terima kasih ya teman-teman. Yang belum subscribe silahkan subscribe, ikuti channelnya. Dan yang sudah subscribe terima kasih banyak, semoga video ini bermanfaat. Silahkan di like dan di share ke teman-teman ya. Dan jika ada pertanyaan tentang motor rusak atau mengenai spare part, mengenai harga, silahkan komentar, kami siap memberi solusi dan saran untuk sahabat semuanya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.